Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Islamia. Saya dari kelas MJ 610, mata kuliah Metode Penelitian Manajemen, program studi S1 PJJ Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan terkait tugas UAS, Metode Penelitian Manajemen, yaitu kegiatan telaah kritis terhadap dua tugas akhir yang menggunakan regresi linear berganda dan sampel S. Untuk agenda dan sistematika reviewnya yaitu untuk bagian 1 penelitian terkait regresi linear berganda, review kritis tugas akhir Hartwiana Gita Marlina 2025 mengenai pengaruh mutasi dan reward terhadap kinerja pegawai KPP PMA 2. Lalu untuk yang kedua, penelitian terkait sampel S, yaitu review kritis tugas akhir Seville-Miati 2025 mengenai WLB, stres kerja, motivasi, dan kinerja pegawai KPP Madya Jakarta Barat. Lalu, untuk bagian tiganya, sintesis dan komparasi, membandingkan kualitas metodologis kedua penelitian serta kesimpulan dan rekomendasi perbaikan reviewer secara logistik. Untuk identitas tugas akhir yang pertama, untuk judulnya pengaruh mutasi dan reward terhadap kinerja pegawai pada KPP PMA 2. Untuk penulisnya Hartwiana Gita Marlina, NIM-nya 24020102023. Pembimbingnya Bapak Joko Suharyanto SEMM. Objek atau lokasinya KPP penanaman modal asing 2. Variabelnya X1 mutasi, X2-nya reward, dan Y-nya kinerja pegawai. Sampel dan tekniknya yaitu 77 pegawai pelaksana menggunakan proof of sampling. Alat analisisnya yaitu menggunakan SPSS 27. Alasan pemilihan objek review yaitu penelitian ini dipilih karena mengangkat isu strategis MSDM sektor publik di mana mutasi dan reward berhubungan langsung dengan pencapaian target penerimaan negara menggunakan cross-sectional, desain kuantitatif, explanatory, inkonsistensi gap, perbedaan hasil penelitian terdahulu. Menarik dikaji karena secara kritis karena terhadap dinamika fluktuasi data kinerja, kerangka teori, instrumen, hingga potensi kekeliruan interpretasi statistik. Evaluasi metode regresinya yaitu untuk di bab 1 di latar belakang ada di kritiknya itu di Judulnya ini sudah relevan dengan variabel dan objek penelitian tetapi masih bersifat umum. Judul belum menunjukkan karakteristik responden yang sebenarnya, yaitu pegawai jabatan pelaksana yang pernah mengalami mutasi. Selain itu, menggunakan kata-kata pengaruh memberikan kesan hubungan kausal yang kuat, sementara desain penelitian menggunakan survei cross-sectional sehingga lebih tepat dikatakan penguji pengaruh secara statistik, bukan membuktikan sebab akibat secara absolut. Lalu dampak terhadap penelitian. Ruang lingkup penelitian dapat dipersepsikan lebih luas daripada sampel sebenarnya. Pembaca dapat mengira penelitian mencakup seluruh pegawai KPP PMA 2, padahal hanya pelaksana yang pernah mengalami mutasi. Untuk solusinya yaitu judul dapat dipertajam menjadi misalnya pengaruh mutasi dan reward terhadap kinerja pegawai pelaksana pada KPP penanaman modal asing 2. Jika ingin lebih spesifik dapat ditambahkan karakteristik pegawai yang pernah mengalami mutasi. Lalu untuk di bab 2-nya itu ada definisi konsep dan operasionalisasi variabel. Operasionalisasi menggunakan 3 indikator mutasi yaitu 4 indikator reward dan 5 indikator kinerja. Seluruh variabel menggunakan skala Likert 1-5. Kritiknya yaitu definisi operasional sudah tersedia tetapi terdapat potensi ketidaksesuaian antara definisi dan indikator. Contohnya indikator reward berupa kebutuhan fisik dan kebutuhan diri. Lebih dekat dengan konsep kebutuhan atau motivasi daripada reward itu sendiri. Lalu dampak terhadap penelitiannya itu konstruk reward berpotensi menjadi kurang murni karena indikatornya dapat mengukur kebutuhan atau motivasi pegawai, bukan persepsi pegawai terhadap reward. Solusinya yaitu indikator reward perlu ditinjau kembali agar benar-benar mencerminkan reward finansial dan non-finansial, keadilan reward, pengakuan insentif, dan penghargaan atau prestasi. Lalu untuk di bab 3-nya ada di bagian populasi sampel teknik sampling jumlah sampel. Untuk kritiknya itu secara substansi 77 responden merupakan seluruh pegawai yang memenuhi kriteria pelaksana dan pernah mengalami mutasi. Artinya penelitian sebenarnya mendekati total sampling pada populasi sasaran, bukan sekedar mengambil sebagian sampel proof positive.
Lalu dampak terhadap penelitiannya, penjelasan terkait teknik sampling menjadi kurang tepat dan dapat menimbulkan pertanyaan mengenai representatif sampel. Untuk solusinya yaitu jelaskan bahwa populasi target adalah 77 pegawai pelaksana yang pernah mengalami mutasi, kemudian menggunakan total atau satu rate sampling jika seluruh 77 pegawai dijadikan responden. Jika tetap purpose, jelaskan proses seleksi dan jumlah populasi yang memenuhi kriteria. Lalu di bagian PAP-nya itu, di bagian ketepatan regresi linear bergandanya, ada kritiknya itu terkait penggunaan regresi linear berganda sudah tepat karena terdapat dua variabel independen dan dua variabel dependen. Namun, penelitian perlu lebih jelas menjelaskan bahwa regresi digunakan sebagai asumsi terpenuhi. Dampak terhadap penelitiannya yaitu secara metodologis, model sudah sesuai tetapi kualitas interpretasi masih perlu diperbaiki. Solusinya yaitu mempertahankan regresi linear berganda tetapi jelaskan alasan pemilihan model, asumsi yang terpenuhi, serta gunakan adjusted R-square sebagai informasi tambahan karena terdapat lebih dari satu prediktor. Lalu untuk di bab 5-nya, bagian kesimpulan, implikasi, dan saran, yaitu kritiknya kesimpulan sudah menjawab hipotesis, tetapi sebagian uraian kesimpulan terlalu jauh menyampaikan mekanisme seperti penggunaan motivasi kerja. Kesimpulan terlalu jauh menyatakan mekanisme seperti menumbuhkan motivasi kerja, padahal motivasi tidak diukur secara variabel penelitian. Implikasi juga dapat dibuat secara lebih operasional. Dampak terhadap penelitian yaitu kesimpulan beresiko melakukan generalisasi di luar variabel yang benar-benar diuji. Lalu untuk solusi atau perbaikannya, kesimpulan harus dibatasi pada hasil yang benar-benar diuji. Implikasi hasil organisasi sebaiknya dibuat lebih konkret, misalnya evaluasi kesesuaian kompetensi, transparansi reward, dan mekanisme umpan balik. Untuk kritis analisis data regresi yaitu koefisien beta 1 0,327 diinterpretasikan sebagai peningkatan kinerja sebesar 32,7%. Kritiknya yaitu koefisien regresi adalah nilai perubahan skor mentah dalam satuan variabel, bukan presentase. Jadi untuk perbaikannya itu setiap kenaikan satu satuan skor mutasi diperkirakan meningkatkan skor kinerja sebesar 0,327 satuan. Lalu untuk kekeliruan yang terkait R-square yaitu R-square-nya itu nilainya 0,232 diartikan sebagai nilai korelasi sebesar 23,2%. Kritiknya yaitu R-square adalah koefisien determinasi, kemampuan penjelas model, bukan koefisien korelasi. Jadi seharusnya variabel mutasi dan reward secara bersama-sama menjelaskan 23,2% variasi kinerja, sedangkan 76,8% dijelaskan faktor lain. Lalu untuk uji hipotesis, yaitu permasalahannya ketidakkonsistenan arah uji. Rekomendasi perbaikan yaitu tegaskan sejak awal bahwa hipotesis bersifat direksional atau satu arah berlandasan teori yang kuat. Untuk kedalaman pembahasan, permasalahannya itu pembahasan sebatas mengulang angka statistik, belum menggali alasan empiris di KPP PMA 2. Rekomendasi atau perbaikannya yaitu gunakan statistik deskriptif item untuk analisis praktis. Lalu keterbatasan penelitian yaitu permasalahannya keterbatasan penelitian tidak disajikan secara eksplisit di bab 5. Rekomendasi perbaikan yaitu sajikan sebagian khusus keterbatasan. Lokasi tunggal N sama dengan 77, instrumen self-report, dan R-square rendah 23,2%. Lalu untuk identitas tugas akhir 2 yaitu judulnya Analisis pengaruh work-life balance dan stres kerja terhadap kinerja pegawai dengan motivasi kerja sebagai variabel intervening. Penulisnya yaitu Seville Miati dengan NIM 24020102287. Objek penelitiannya di KPP Madya Jakarta Barat. Variabel eksogennya work-life balance X1, stres kerja X2, Z motivasi kerja, dan variabel Y-nya kinerja pegawai. Populasi dan sampel. Populasinya sebanyak 134, sampelnya 110 responden. Metode analisisnya menggunakan SAMPLS dengan metode Smart PLS 4.
Penelitian ini dipilih karena menerapkan teknik pemodelan persamaan struktural atau SMPLS modern yang menguji hubungan langsung dan tidak langsung. Menggunakan SMART PLS 4 yaitu evaluasi, measurement, dan struktural model, inkonsistensi logika, arah hipotesis, stres kerja versus teori. Sangat menarik dikritik karena menyediakan pengujian komprehensif tetapi memiliki celah konseptual mendasar pada perumusan hipotesis stres kerja. Untuk evaluasi metodologi SMPLS, untuk di bab keduanya yaitu di bagian konstruk laten dan hubungan antar variabel. Kritik atau permasalahannya itu struktur konstruk sudah jelas, tetapi terdapat ketidakkonsistenan konseptual mengenai fungsi motivasi. Pada beberapa bagian motivasi disebut sebagai variabel intervening, tetapi dijelaskan memperkuat atau memperlemah hubungan X terhadap Y. Istilah memperkuat atau memperlemah lebih tepat untuk moderator bukan mediator. Dampak terhadap penelitian yaitu kesalahan istilah dapat menyebabkan model konseptual dan interpretasi hasil mediasi menjadi rancu. Solusinya yaitu menggunakan istilah memediasi atau menyalurkan pengaruh secara konsisten. Hindari istilah memperkuat atau memperlemah karena penelitian tidak menguji moderasi. Lalu untuk bab 3 bagian metode penelitian, permasalahannya atau kritiknya itu menggunakan SMPLS pada dasarnya sudah tepat karena penelitian tidak hanya menguji pengaruh langsung tetapi juga peran motivasi sebagai variabel intervening. Namun, alasan pemilihan SMPLS masih terlalu umum, terutama alasan jumlah sampel terbatas. Sampel penelitian sebenarnya mencapai 110 responden, sehingga argumentasi sampel terbatas perlu diperjelas. Dampak terhadap penelitian yaitu dasar metodologis penelitian SMPLS dapat dipertanyakan penguji apabila hanya didasarkan pada jumlah sampel. Solusinya yaitu jelaskan bahwa SMPLS dipilih terutama karena model memiliki konstruk laten dan jalur mediasi serta penelitian berorientasi pada pengujian atau pengembangan model prediktif. Alasan ukur sampel cukup dijadikan alasan pendukung saja. Lalu untuk bagian bab 4 evaluasi outer model, permasalahannya yaitu evaluasi outer model secara umum sudah lengkap, namun terdapat kekeliruan konseptual pada penjelasan AV yang kemudian disebut sebagai dasar validitas diskriminan, padahal AV terutama digunakan untuk convergent validity. Dampak terhadap penelitian penjelasan metodologis menjadi kurang tepat walaupun nilai statistiknya memenuhi kriteria. Solusinya yaitu pisahkan dengan jelas outer loading, AV plus AV sama dengan convergent validity. Sedangkan HTMT atau Fornell Laker atau cross-sliding sama dengan diskriminan validity. Lalu untuk bab 5-nya terkait interpretasi, pembahasan, kesimpulan, implikasi, dan saran. Kritiknya yaitu pembahasan dan kesimpulan terlalu cepat mengubah temuan statistik menjadi kesimpulan substantif bahwa stres meningkatkan kinerja. Padahal latar belakang menyatakan stres dapat menurunkan motivasi dan kinerja. Dan penelitian terdahulu yang digunakan juga banyak menunjukkan arah negatif. Selain itu, istilah stres yang dikelola dengan baik atau eustress tidak secara langsung diukur sebagai konstruk yang berbeda. Dampak terhadap penelitian yaitu kesimpulan berpotensi overclaim dan tidak sepenuhnya konsisten dengan definisi variabel serta teori. Solusinya itu gunakan istilah yaitu solusinya kesimpulan harus dibatasi pada hasil empiris dalam sampel penelitian. Jelaskan bahwa koefisien positif menunjukkan hubungan positif dalam data penelitian, tetapi tidak otomatis berarti stres secara umum meningkatkan kinerja. Saran penelitian berikutnya adalah menguji challenge stressor, hindrance stressor, atau memisahkan eustress dan distress. Untuk kritik terkait hipotesis dan konstruknya, untuk hipotesis 3, stres kerja berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai. Hipotesis 4, stres kerja berpengaruh positif terhadap motivasi kerja. Hipotesis 7, stres kerja berpengaruh positif terhadap kinerja via motivasi. Kritiknya yaitu terjadi inkonsistensional total antara fenomena, teori, dan penelitian terdahulu yang dikutip yang semuanya menyatakan stres menurunkan kinerja. Menghipotesiskan stres berpengaruh positif tanpa dasar
eustress atau challenge stressor yang sangat kuat adalah cacat logika akademik. Lalu untuk konstruk relatif resiko formatif, naskah tidak secara eksplisit menyatakan apakah indikator bersifat reflektif atau formatif, meskipun diuji dengan outer loading dan Cron-Based alpha yang diasumsikan untuk konstruk reflektif. Solusinya yaitu menyatakan secara eksplisit di bab 3 bahwa seluruh variabel dievaluasi sebagai reflective measurement model. Untuk penyelarasan indikator multibab, terdapat perbedaan indikator WLB antara uraian teori bab 2 dengan diagram model Smart PLS. Solusinya buat tabel matriks operasionalisasi variabel single source yang identik dari bab 2 hingga lampiran kuesioner. Lalu evaluasi untuk outer modelnya yaitu convergent validity wajib memenuhi syarat outer loading lebih dari 0,70 dan nilai average variance extracted atau AV lebih dari 0,50. Discriminant validity, evaluasi menggunakan kriteria Fornalaker dan nilai HTMT kurang dari 0,90 dan internal konsistensi, nilai composite reliability dan Cronbach alpha lebih dari 0,70. Catatannya yaitu pengujian outer model dalam naskah secara teknis sudah lengkap, namun perlu konsistensi eliminasi indikator yang berkolerasi silang tinggi. Untuk pengujian jalur dan efek size, R-square mengukur daya jelaskan konstruk eksogen terhadap endogen. Untuk F-square menilai konstruk relatif terhadap jalur. Hipotesis testing, bootstrapping, dan tes statistik. Mediation analysis, evaluation specific indirect effect untuk membuktikan peran mediasi. Motivasi kerja. Jadi catatannya itu akibat kesalahan arah hipotesis H3, H4, dan H7, interpretasi bootstrapping inner model menjadi rancu secara substansi manajemen. Perbandingan kualitas metodenya yaitu untuk penelitian 1, kompleksitas penelitiannya sederhana, menggunakan 2 variabel independen, 1 variabel dependen, pengaruhnya secara langsung. Untuk penelitian 2 yaitu menggunakan 2 variabel eksogen, 1 variabel intervening, dan 1 variabel endogen, menguji mediasi. Konsistensi teori dan hipotesis. Untuk penelitian pertama cukup konsisten, hipotesis positif didukung sebagian besar literatur. Untuk penelitian 2 lemah fatal, stres kerja dihipotesiskan positif bertolak belakang dengan teori atau fenomena. Kualitas operasional untuk penelitian 1 terdapat item filter yang dijadikan indikator konstruk mutasi. Untuk penelitian 2 indikator variabel tidak konsisten antar bab dan diagram model. Lalu terkait kecermatan statistik, penelitian pertama salah tafsir, koefisien regresi dianggap persen, R-square dianggap korelasi. Untuk penelitian 2 lebih unggul karena evaluasi outer dan inner model disajikan sangat sistematis dan rinci. Lalu terkait penyajian keterbatasan, penelitian 1 keterbatasan penelitian tidak dibahas secara terbuka. Lalu untuk penelitian 2 keterbatasan metodologis disajikan secara lebih objektif dan terstruktur. Lalu untuk rangkumannya yaitu penggunaan istilah presentase pada coefficient koregresi serta kerancuan R-square sebagai korelasi pada penelitian 1. Lalu untuk yang kedua, perumusan hipotesis positif pada variabel stres kerja di penelitian 2 yang merusak bagian benang merah fenomena teoris hipotesis. Lalu kerancuan klaim purpose versus sensus serta pencampuran item filter ke dalam skala pengukuran konstruk. Lalu untuk apresiasi kontribusi akademis, kedua tugas akhir berhasil menangkap isu konsep kontekstual MSDM yang krusial di instansi Direktorat Jenderal Pajak. Penelitian 2 memberikan contoh penerapan pengujian mediasi kompleks menggunakan Smart PLS 4. Kedua naskah telah memenuhi tahapan formal prosedur kuantitatif. Lalu untuk kesimpulannya yaitu harmonisasi logika penelitian, pastikan terdapat keterkaitan utuh antara fenomena data, grand teori, penelitian terdahulu, arah hipotesis, dan rumusan masalah. Lalu terkait
ketelitian statistika, hindari penafsiran koefisien regresi sebagai persen dan bedakan dengan tegas antara S-square determinasi dengan R korelasi. Lalu standar pemodelan SEM, gunakan power analysis untuk sampel, bedakan tegas mediator versus moderator dan nyatakan jenis konstruk secara transparan. Metode kuantitatif yang kuat terletak pada keselarasan logika konseptual dan ketepatan interpretasi statistik. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.